Wa aqimus shalah. Hei manusia, kalian salat, 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 salat. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kami salat? Maka dijawab oleh Allah, inilah fungsi utama penciptaanmu saat hadir di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hei, kamu kan punya perjanjian dengan saya. Kamu tidak beraktivitas di bumi kecuali menyembah saya. Kamu ibadah. Karena itu ketika kamu sampai di bumi, kamu harus buktikan bahwa kamu itu beribadah kepadaku. Maka diturunkanlah oleh Allah kewajiban untuk ibadah. Jadi kalau ada orang-orang yang turun ke bumi jadi manusia dan dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka akibatnya, mohon maaf, itu tanda pertama dia sedang tidak berkomitmen dan melanggar ketentuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketentuannya. Kata Allah, "Hei, saya ciptakan kamu untuk ibadah." Siap? Siap ya Allah. Bahkan ada perjanjian di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kata Allah, hei ingat, kamu sebelum lahir ke bumi, kita bikin perjanjian. Saya akan berikan semua kebutuhan kamu. Sakit saya sembuhkan. Maaf kalau kamu salah, saya maafkan. Ampunan kalau kamu dosa, saya ampuni. Butuh rizki, saya berikan. Punya masalah, saya tuntaskan. Punya kesulitan, saya mudahkan. Sepakat? Sepakat ya Allah. Cuma syaratnya satu. Saat kamu nanti terlahir ke muka bumi, kamu harus menyembah saya. Alastu birabbikum. Siaplah engkau menjadikan saya sebagai Tuhan yang layak disembah. Maka kita mengatakan, bala syahidna. Kita sepakat ya Allah. Kami siap menjadikan engkau sebagai Tuhan. Nanti kalau kami lahir, kami akan sembah engkau. Karena itulah ketika kita terlahir ke bumi, tumbuh, dewasa. Maka Allah menagih pembuktian janji kita kepada Allah saat dalam kandungan. Diturunkanlah kemudian perintah kata Allah, wa aqimus shalah. Hei, katanya kamu janji mau nyembah saya, sekarang buktikan. Jangan-jangan kamu sibuk cari dunia, kerja lagi. Tapi kamu lupa tugas yang kedua, bahwa kamu harus beribadah kepada saya. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, tidak pernah ada manusia tinggal di bumi, silahkan cek, kecuali semuanya diberikan tugas oleh Allah untuk menyembahnya, untuk beribadah. Mau itu manusia biasa, mau orang soleh, mau nabi, sampai ke rasul, sepanjang namanya manusia, pasti ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, Nabi Muhammad nabi bukan? Rasul bukan? Mulia mana Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Nabi Muhammad. Hebat mana Nabi Muhammad dengan Nabi Daud? Nabi Muhammad. Gelarnya tinggi mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad sholat tidak? Sholat. Nabi Muhammad tahajud tidak? Tahajud. Nabi Muhammad sholat sunnah tidak? Nabi Muhammad baca Quran tidak? Baik. Sekarang saya tanya lagi. Nabi Muhammad masuk surga tidak? Masuk. Bahkan sebelum meninggal, satu-satunya Nabi yang sebelum wafat, turun satu surat langsung mengatakan surganya sudah siap. Tuh lihat. Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi dan Rasul yang sebelum wafat turun satu surat mengatakan surganya sudah siap. Inna a'tainakal Muhammad, inna sungguh kami, a'tainaka telah menyiapkan untukmu. Bahasanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu sesuatu yang menunjukkan telah selesai. Siap, tuntas, pasti. Inna a'tainaka. Kalimat Qur'annya bukan inna nu'ti, tapi inna a'taina. Kami telah siapkan untukmu al-kautsar, semua kenikmatan terbaik di surga. Tapi apakah ketika dijamin masuk surga selesai? Tidak. Muhammad, kami telah jamin untukmu surga. Sudah nikmat semuanya tanpa hisab. Kamu akan masuk ke dalamnya. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Perhatikan kalimatnya. Fasholli li rabbika. Maka kamu yang sudah ahli surga ini, siap masuk tanpa hisab, dijaga dari kesalahan, tetap tidak terbebas dari perintah ibadah. Fasholli, kalimat pertama yang diberikan pada ahli surga, yang surganya tingkat paling tinggi adalah perintah sholat. Fasholli, maka kamu sholat. Saya ulang ya. Nih lihat, bayangkan nih, ahli surga, surganya sudah siap, sebelum wafat sudah ada berita akan masuk surga, semua perlengkapannya siap di surga, tanpa hisab. Kalimat pertama yang disampaikan pada ahli surga ini, fasholli, sholat. Nah kalau orang yakin dengan Allah, dengan sifat rububiyahnya, misal, prakteknya begini.
Kalau Anda sedang sakit, yakin Allah pasti sembuhkan. Lalu ikhtiar. Yakin dulu sama Allah. Dia ada kalimat-kalimat, ya Allah, kenapa saya yang sakit, ya Allah? Kenapa bukan tetangga saya saja, ya Allah? Kenapa saya yang diuji begini, ya Allah? Kenapa saya harus mengalami ini, ya Allah? Tidak. Hadirkan dalam jiwa, tancapkan, jangan ragu. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau pilih saya bukan yang lain. Engkau percaya kepada saya bukan yang lain. Engkau uji saya bukan yang lain. Alhamdulillah, ya Allah. Dan tidak mungkin kau memberikan sebuah ujian kecuali kau sandingkan dengan kemudahan. Lalu Anda bacakan tadi yang tadi, inna ma'al usri. Bacakan itu, lalu minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang berjanji, Engkau yang menepati. Engkau katakan dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan saya memohon dengan segenap janji dan kemuliaan Engkau sebutkan dalam Al-Quran. Minta, cepat diberikan. Ya, minta dengan bahasa yang indah. Itu dapat. Nah, itu jarang kita pakai, cuman dibaca, nggak diamalkan. Kalau kita konsisten dengan itu, di pekerjaan dan kesulitan, pasti Allah mudahkan. Yakin saya. Jadi Allah itu bukan sekedar diucapkan, tapi dihadirkan, diikuti dalam jiwa. Bimbingannya, pedomannya, dirasakan mengawasi kita. Itu kalau orang sudah begitu, semua disandarkan kepada Allah, tawakalnya tinggi, disandingkan dengan ikhtiar yang positif. Pertama, dia nggak akan kecewa. Nggak ada gelisah dalam jiwanya. Saya tanya begini, Bapak Ibu ta'lim ke sini karena Allah atau karena Ustaz? Ngaku. Allah. Ntar Ustaznya nggak ada, ya. Allah. Kalau karena Allah, Anda nggak akan peduli Ustaznya datang atau tidak, karena niat saya itu Allah. Karena Allah. Sama pengajar juga begitu, karena niatnya karena Allah bukan karena jamaah, banyak sedikit gak ada ukuran. Karena pahalanya sama saja. Ketika seorang mengajar, pahala diturunkan. Mau jamaahnya satu, gak ada masalah. Makanya ada seorang syekh yang pernah saya kisahkan, jamaah banyak beludak. Satu kali yang hadir cuma 1-2 orang, tapi semangatnya gak berkurang, menggebu-gebu, sampaikan dengan benar. Orang bingung, syekh kemarin banyak orang, Anda begitu, sekarang cuma 2, begitu juga. Apa Anda gak kurang semangat cuma melihat 2 orang? Apa jawab syekh ini? Saya ini kan mengajar karena Allah. Allah yang perintahkan. Saya nggak peduli mau datang atau tidak. Tetap saya akan berikan yang sama karena Allah yang perintahkan, bukan karena manusia yang hadir. Karena nggak akan kecewa. Ya, diminta Ustaz Adi, tiba-tiba yang datang misalnya Ustaz Asep, ya, nggak ada masalah. Ustaz Michael, Ustaz Stephen, nggak ada masalah. Ya, boleh jadi ada hikmah lain yang Allah inginkan di situ. Jelas ya? Nah, apa yang hebat diantaranya? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang tawakalnya kuat kepada Allah. Lillah, ikhtiar lillah. Cari kerja karena Allah. Gak dapat hari ini, alhamdulillah Allah ridha. Yang penting ridha dengan ikhtiar saya. Ikhtiar itu menghadirkan rezeki, bukan pekerjaannya. Ingat ikhtiarnya. Begitu ikhtiar keluar, rezeki akan diturunkan. Atau diakumulasikan pada puncak ikhtiar yang nanti kita dapatkan. Kemudian, perhatikan kalimatnya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan menurunkan malaikat spesial untuk menjaga orang itu. Insyaallah. Alla takhafu, dijaga supaya enggak khawatir, enggak gelisah, tenang. Karena orang tawakal itu tenang, enak. Jalan hujan, alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Selalu ada solusi. Di rumah tangga ada persoalan, insyaallah selesai. Insyaallah selesai. Itu aja gitu nih. Kata-kata kasar itu nggak harus keluar. Tangan-tangan diletakkan pada tempatnya. Ya, piring-piring punya haknya. Pintu juga punya haknya. Semua ada. Nah, itu gambarannya. Jadi malaikat itu memberikan ketenangan pada jiwanya. Jangan marah, sabar, tenang. Wala tahzanu, nggak sedih dengan kehidupan yang dialami. Bukan nggak punya masalah ya, ada. Ya, huzan itu sedih berlebihan. Bukan berarti nggak kecewa. Kadang ada kecewa, tenang lagi. Ya, perasaan itu ada. Ya, kadang-kadang dapat ini kecewa. Ada wajar. Nabi menangis, Nabi kecewa. Ada. Cuma dihibur oleh Allah dan malaikat. Tenang. Bukan cuma kamu, Nabi Ayub pernah sakit. Bukan cuma kamu yang dilempari, Nabi Ibrahim dilempari. Bukan cuma kamu yang diusir, Musa juga diusir. Ada. Itu hiburan. Tasliyah, tenang dalam jiwa kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah berikan kemantapan dalam jiwanya. Gak apa-apa capek saat di dunia. Toh pada akhirnya semua orang juga akan capek dan istirahat di alam kuburnya. Cuman saya nantikan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memang kalau nggak mau capek, jadi alam kubur, Bu. Sepanjang di dunia pasti capek. Tapi kalau orang tawakalnya kuat, ketika ada capek pun dia sabar. Jadi ketika istighfar Anda benar, kemudian tobat Anda benar disampaikan, maka Allah tunggu kamu mau minta apa sekarang. Karena itulah tadi saya sampaikan, salah satu kisah di antara dua yang tadi saya sebutkan, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ketika meminta umatnya bertobat, lihat kalimatnya, dosanya luar biasa, yang dimintakan istighfar. Quran surah ke-71 ya, ayat 10 sampai 14 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, lihat kalimatnya, saya katakan kalian semua banyak salah kalian, cepat taubat, istighfar. Istighfar, minimal dengan istighfar. Masih ingat tadi pembahasannya? Kadang-kadang maksiat yang dilakukan itu menghambat kebaikan kan? Masya Allah, lihat ayatnya Pak, Ibu sekalian. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau istighfar tobat dilakukan, maka sekat akan dibuka, Allah turunkan rahmat dari langit. Bahkan menjadikan, maaf, yang tadinya kering kerontang jadi tumbuh subur lagi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Rizki Anda yang macet, pekerjaan Anda yang sulit, dengan istighfar tobat dilancarkan kembali. Keturunan yang belum dapat dimudahkan pendapatannya. Masya Allah. Jadi ternyata taubat itu terkait erat dengan rizki-rizki dan rahmat Allah serta pengabulan doa. Syekh Hasan Al-Basri, ulama saleh luar biasa, satu kali ditanya oleh 3 orang, Syekh, saya punya persoalan. Ini kebun saya katanya kering, gak pernah tumbuh. Bagaimana solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Dia pulang. Orang kedua, Syekh, saya bekerja sulit nih. Ya, Masya Allah, sulit mendapatkan rizki. Kesana kemari nggak dapat, kan? Apa solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga, Syekh, saya sudah berumah tangga bertahun-tahun, belum ada keturunan. Bagaimana solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Begitu ketiganya pulang, jamaah yang bingung. Syekh, 3 pertanyaan, thalatha ila ijabah sawiyah. Bagaimana 3 pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sama? Kata beliau, ara'aita qawla rabbil alamin. Apa Anda tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh tadi, surah 71 ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14 tadi? Ya, Masya Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka perbanyak istighfar kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau ampunan sudah diberikan, dosa sudah dicabut, maka rahmat diturunkan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dan harta diperluas, bahkan keturunan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saran kami, perbaiki ibadah dengan baik, tobat dengan benar. Makanya Nabi sebelum tidur kan istighfar tuh. Coba kalau tidak percaya, nanti mau tidur malam, perbanyak istighfar. 70, 100 kali. Dampaknya ke hati enak, Pak. Nggak percaya silakan. Anda tidur aja seketika dengan tidur istighfar dulu, ya kan? Baca Quran, tidurnya enak, tenang, gitu, nyaman, gitu kan? Ada yang saking tenangnya nggak bangun lagi, gitu kan? Ada yang begitu, karena kita nggak tahu kapan kita bangkit, kan? Tapi minimal dosa kita sudah selesai, tobat kita, nggak ada hubungan lagi dengan yang lain. Makanya ada orang-orang yang saat sebelum tidur dia selalu bertobat kepada Allah, dan kata Nabi, surga menanti dia. Itu ada di Musnad Abdul Razak, nomor hadis 20.559 di jilid yang ke-11 halaman 197 yang pernah saya sebutkan dulu. Baik.